Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali bersama hamba Tuhan Andris Makawekes dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kiranya lewat perenungan firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menambah semangat dan meneguhkan hati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian untuk hidup lebih dekat lagi di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan senantiasa selagi Tuhan berkenan ditemui melalui doa-doa yang kita panjatkan ke hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah jemu bagi kehidupan anak-anaknya, Tuhan yang tidak pernah lelah untuk menilik kehidupan anak-anaknya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa sampai saat ini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tiada kurangnya dan selalu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membuka dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kami mampu mengerti dan meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui tuntunan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Allah Bapa Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru. Ada dua bacaan, kitab Perjanjian Baru dalam Ibrani 11 yang berperikop saksi-saksi iman, dan Kejadian 5 yang kita mulai baca dari ayat 21 hingga 24. Jadi Kejadian 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24, itulah pembacaan kita pada saat ini. Dan dalam kitab Kejadian ini berperikop keturunan Adam. Kita mulai dari kitab Kejadian. Setelah Henok hidup 60 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita kembali membaca dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani pasal 11 yang berperikop saksi-saksi iman. Kita baca pada ayatnya yang ke-5. Karena iman Henok terangkat. Saya ulangi. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pembacaan yang sangat mengarahkan kehidupan kita, karena di sini kesaksian biografi dari orang pendahulu, yaitu Bapak Henok. Bapak Henok ini selama hidupnya seperti kita baca dalam Kejadian 5 yang berperikop keturunan Adam. Jadi Henok ini masih keturunan Adam, dari keturunan Adam sendiri. Dan yang penting di sini, di dalam menjalani hidup, selama ia hidup pada waktu itu, pada masa itu, tidak ada orang banyak yang melakukan seperti yang Henok lakukan di hadapan Tuhan. Pada waktu itu memang
manusia ciptaan Tuhan atau orang-orang umatnya di Samang itu sudah memanggil dan sudah mengenal nama Tuhan Allah. Tetapi pada saat itu mereka tidak mengindahkan dan tidak memuliakan Tuhan. Dan Nabi Henokh inilah yang mengangkat kehidupan pada saat itu. Dan Tuhan menunjukkan kepada umatnya bahwa barang siapa yang hidup melakukan kehendak Bapa, ia akan menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini kiranya menunjukkan kepada kita agar kita di dalam menjalani hidup di saat sekarang ini masih dalam keadaan pandemi. Orang bilang aduh, susah mau cari itu apa yang menjadi orang mau cukupkan orang kebutuhan. Tetapi itulah, kalau kita datang berseru kepada Tuhan, membawa seluruh apa yang menjadi kebutuhan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah pun tidak menyediakan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah biografi dari kehidupan Bapak Henokh. Dan ini yang diberitakan hanya di Kejadian 5 ayat 21 dan sampai 24. Dan di kitab Ibrani ayat 5 yang berperikop saksi-saksi iman. Ya, Henokh masuk ke dalam saksi-saksi iman. Dan ada satu lagi dalam kitab Yudas pasalnya yang ke-14. Tapi pada saat ini kita bahas dalam kitab Kejadian pasal 5 yang berperikop keturunan Adam, dan dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani 11 saksi-saksi iman. Dan itu kita baca tadi pada ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat. Karena apa? Ia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentunya itu pemurnian kehidupan hati di dalam menjalani hidup ini, pemurnian hati kita. Dan kita mengaku Tuhan, Tuhan yang mampu kalau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Perkatakan itu, Tuhan yang mampu kalau Tuhan yang hidup, kalau hidup jauh dari kasih Tuhan. Dan satu hal yang menjadi dilema dalam kehidupan kita, seolah-olah di dalam jalan hidup ini kita lepas dan tidak tahu dan tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini semua senantiasa bersumber dari Tuhan Allah kita. Ya, seperti itu. Dan sudah di penghujung tahun pada bulan Desember ini yang kita sudah lewati 11 bulan yang lalu. Bapak Ibu mungkin apa yang terjadi pada saat itu, tapi jangan itu pernah dipikirkan. Tetapi mari kita renungkan bagaimana kita akan menikmati hidup di bulan Desember ini. Dan sebentar lagi kita akan diperhadapkan dengan suatu acara yang membahana, acara yang luar biasa, perayaan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Natal Yesus Kristus. Nanti akan kita rayakan bersama-sama. Yang diinginkan di sini, yang diperlukan di sini bukan apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketulusan kemurnian hati kita. Kita sucikan hati, siapkan hati yang murni, hati yang bersih, lepas dari segala yang jahat. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang sudah dialami oleh pendahulu kita itu, Bapak Henokh. Dan Bapak Henokh ini terangkat ke surga, diangkat langsung pada usia 365 tahun. Wah, masih tergolong muda itu. Karena sesamanya pada waktu itu mencapai umur macam Adam, manusia pertama di dunia, mencapai umur 930 tahun.
baru manusia yang terhebat di dunia. Itu rekor kehidupan dunia itu. Metusalah mencapai umur 969. Bukan gampang pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Itu nyata. Pemeliharaan Tuhan. Bukan karena ia kuat gagahnya. Tapi itu cinta dan kasih Tuhan selalu mewarnai kehidupan anak-anaknya yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam jalan hidup di akhir tahun ini, di sepanjang tahun senior ini, tentunya kita saling berpacu. Ini ada istilahnya begini, 1 tahun 1 kali. Tepat. Memang terjadi itu, 1 tahun 1 kali. Jadinya mau kedua kali dalam 1 tahun, cuma 1 kali. Perayaan Natal cuma 1 kali. Yang paling utama, kesiapan hati kita. Soal makan, minum, dan sebagainya. Itulah adalah hal yang kedua. Mengapa? Karena kita hidup berbicara tentang kerajaan surga. Bukan soal makanan dan minuman. Tetapi itulah kesiapan hati kita. Ya seperti itu. Dan Tuhan selalu baik. Dan Tuhan telah menyediakan apa yang baik bagi kehidupan anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang hamba bawakan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Kiranya kami boleh mencontohi kehidupan Bapak Henok ini, dan Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa. Bila Engkau berkenan kepada siapapun, sampai kepada anak kecil pun, Engkau tidak melihat, tidak memandang mata. Bila Engkau berkenan, Engkau menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu ini, iman dan harapan kami untuk hidup tinggal di dalam kasih-Mu semakin diperkuat, diperteguhkan untuk menikmati hidup ini. Karena Tuhanlah kami boleh ada sebagai anak pada saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, dalam keadaan sakit, angkat sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, dan pulihkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, dalam bayang-bayang kegelapan, Engkau sinari dengan terang yang kudus, agar mereka boleh melihat dan menikmati suatu kebahagiaan di dalam jalan hidup mereka. Dalam keadaan yang tiada berdaya, Engkau menambahkan semangat bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagi Bapak Ibu, janda, duda, anak yatim piatu, Engkau pengharapan bagi mereka. Dikala mereka membutuhkan pertolongan dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau sumber hidup bagi mereka dan bagi kami anak-anak-Mu yang senantiasa bermengapa dalam kehidupan kami. Lihatlah anak ini, orang-orang yang bapak, bunda, ibu, janda, anak-anak yatim piatu selalu beroleh pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Dan jangan lepas dari kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini kami membawa seluruh hidup kami. Apapun permasalahan-persoalan hidup kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, ajar kepada kami boleh berdoa sempurna pada saat ini. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mungkin agak perenungan firman itu tidak seberapa, tapi isi dan makna dari kebenaran firman Tuhan ini. Nabi Henok menunjukkan dan mengajak kehidupan kita untuk boleh meneladani kehidupan Nabi Henok, apalagi Tuhan kita. Di dalam jalan hidup ini meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus.
Seperti itu. Amin. Saudara-saudaraku, bagi Bapak Ibu, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tombol tekan lonceng. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa.